Hello, good morning class 9. How are you in this morning? Hope you have a good condition and hope you enjoy our lesson. So today bersama Miss Riris kita akan bahas kembali materi kita IPS dengan judulnya adalah perubahan sosial budaya. Nah, sebelumnya kita juga sudah membahas ini dan mari kita ikuti penjelasan-penjelasan berikutnya. Nah, jadi di perubahan sosial budaya itu ada bentuk-bentuknya dan yang pertama kita lihat dari waktunya. Oke. Melalui modernisasi, sistem transportasi mulai berubah menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Misalnya penggunaan MRT. Oke. Itu secara evolusi. Ada juga kekalahan Jepang atas sekutu dimanfaatkan Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Itu dia secara revolusi. Nah, jadi intinya adalah bentuk perubahan sosial budaya dilihat dari waktunya ada secara evolusi, secara lambat, dan ada secara revolusi, secara cepat. Oke? Nah, next. Bentuk perubahan sosial budaya dilihat dari pengaruhnya. Ada yang berpengaruh kecil, ada yang berpengaruh besar. Nah, contoh pengaruh kecil itu adalah perubahan model pakaian dan perubahan gaya arsitektur. Gitu. Nah, kenapa ini perubahan kecil, pengaruhnya kecil, model pakaian? Iya, karena sekalipun mode pakaian berubah, itu tidak memberikan dampak yang terlalu besar bagi perekonomian, bahkan kehidupan berbangsa dan bernegara, gitu ya, atau peradaban. Nah, tetapi yang memberikan pengaruh atau perubahan yang besar itu adalah seperti industrialisasi di daerah pertanian. Kenapa? Karena kalau misalnya awalnya daerah pertanian diubah menjadi daerah industri atau pabrik-pabrik, itu juga akan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Misalnya mulai dari hubungan kekeluargaan, sistem kerja, sistem kepemilikan tanah, hingga sistem pelapisan masyarakat. Makanya industrialisasi itu memberikan pengaruh yang besar bagi budaya. Sedangkan perubahan model pakaian dan perubahan gaya arsitektur itu pengaruhnya hanya kecil. Nah, bentuk perubahan sosial budaya dilihat dari perencanaannya. Nah, jadi kalau dilihat dari perencanaannya, ada yang direncanakan, ada yang tidak direncanakan. Contoh yang direncanakan itu adalah lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan setiap warga berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Nah, artinya perubahan itu direncanakan gitu, tidak serta-merta berubah. Oke, nah dan pasti banyak hal lagi yang perubahan-perubahan sosial budaya yang direncanakan, tapi ini salah satu contohnya. Nah, jadi yang tidak direncanakan itu perubahan sosial budaya adalah apa? Contohnya bencana alam, yang pasti tidak ada manusia yang menginginkan bencana alam. Seperti tsunami di Aceh pada tahun 2004. Itu kan salah satu perubahan yang tidak direncanakan. Artinya bencana alam itu mempengaruhi sosial budayanya masyarakat setempat. Oke. Faktor perubahan sosial budaya dari dalam masyarakat adalah perubahan jumlah penduduk, penemuan-penemuan baru, pertentangan atau konflik, dan pemberontakan atau revolusi. Apa saja yang menjadi faktor perubahan sosial budaya itu? Sekali lagi, perubahan jumlah penduduk, penemuan-penemuan baru, atau inovasi-inovasi baru, pertentangan atau konflik, dan pemberontakan atau revolusi. Nah, faktor perubahan sosial budaya dari luar masyarakat seperti lingkungan alam, peperangan, pengaruh kebudayaan masyarakat lain ini di luar dari masyarakat itu sendiri. Oke, berikutnya ada beberapa faktor pendorong terjadinya perubahan, antara lain ini dia, kontak dengan kebudayaan lain. Oke, kedua, sistem pendidikan yang maju. Berikutnya, sikap menghargai hasil karya seseorang dan keinginan-keinginan untuk maju. Toleransi terhadap perbuatan-perbuatan yang menyimpang yang bukan merupakan delik. Stratifikasi yang terbuka. Stratifikasi itu kan artinya lapisan. Nah, lapisan-lapisan itu kan berarti pembedaan. Tapi di sini faktor pendorongnya adalah adanya stratifikasi yang terbuka. Jadi bisa menerima perubahan-perubahan. Oke, next. Yang tadi faktor
pendorong, sekarang faktor penghambat. Faktor penghambat perubahan sosial budaya itu satu, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Kedua, lambatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Ketiga, sikap masyarakat yang sangat tradisional. Keempat, kepentingan-kepentingan yang telah tertanam dengan kuat. 5. Rasa takut akan terjadinya kegoyahan pada integrasi kebudayaan. Oke, jadi thank you for your attention, students. See you next lesson, and kerjakan tugas kalian dan kirimkan ke WhatsApp pribadi Miss Riris. Oke, semangat mengerjakan. Shalom, God bless you.